masukkan dulu, saya share ya, share istilahnya share, saya share dulu ya. Ya, saya share dulu yang mau dimasukkan. Kalau tidak kedengaran, tolong dijawab ya. Saya suaranya nggak kedengaran Pak gitu. Tapi kalau kedengaran, kalau kalian nggak bilang suaranya nggak kedengaran, berarti kedengaran ya. Kalau tidak bisa mendengar suara saya, kasih tahu dengan suara atau dengan diketik di obrolan rapat. Pak, suaranya nggak kedengaran gitu. Ini Aaron terus ini di layar, bagus ya. Paling tidak ada satu orang ya, Aaron ya. Makasih Aaron, kamu aktif ya. Halo Aaron. Iya Pak. Ya, aktif ya. Tolong kamu ibaratnya di sini bantulah ini si apa namanya itu Jevani ya. Bantu Jevani agar kuliah online melalui tim ini terselenggara dengan baik, lancar gitu ya. Saya tadi sudah sharing materi ya. Materi hari ini saya sudah sharing itu. Sudah melihat semua? Halo? Sudah Pak. Yang lainnya sudah melihat? Belum Pak, belum. Masih proses kali ya? Iya Pak. Ya, itu butuh 1 sampai 2 menit biasanya. Sudah semua melihat? Oke ya? Belum. Sudah ya? Belum. Yevani sudah melihat, Grace Domingos. Apa lagi nih? Jessica sudah melihat? Sudah ya. Oke, jadi saya Sudah Pak. Oke, jadi yang belum kasih tahu langsung saya belum Pak gitu. Bilang aja gitu. Atau diketik Saya masih lihat belum Pak. Saya masih PowerPoint slide-nya gitu ya. Halo? Saya masih belum Pak. Judul. Nah, itu siapa itu? Rajin-rajin mengetik. Saya belum melihat Pak. Rajin tulis. Karena saya nggak tahu nama si kalian, wajahnya kan. Ini kan cuma fotonya dibikin itu ya. Kasih tahu, saya belum Pak. Kan ketik, gampang kan, cepat tuh. Nah, saya belum Pak. Nah, kasih tahu lagi kalau udah bisa melihat gitu, karena kita mau mulai ini, ya. Rajin mengetiknya di obrolan rapat, biar saya tahu ini siapa yang belum. Yang belum ini kan saya nggak tahu siapa. Atau kasih tahu namanya, asal ngomong kasih tahu, saya si ini ya, si Ucok. Belum bisa melihat Pak, gitu ya. Gitu. Nah, saya belum Pak. Nah, tuh. Bagus. Bagaimana ini kan enak. Dodisman, Hareva. Sekarang udah bisa. Dodisman dulu. Dodisman sudah bisa. Sekarang udah masih bisa, belum? Pak. Dodisman sudah. Sudah. Masih ada saya ketik nih. Masih tunggu dulu. Masih ada yang belum dapat melihat PowerPoint, saya singkat gini ya, PowerPoint yang Bapak share. Dijawab ya. Tuh Bapak udah ngetik itu. Masih ada yang belum dapat melihat PowerPoint yang Bapak share? Dijawab ya.
Ya. Oke. Oke, jadi berarti semua sudah melihat ya? Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanya lagi tentang PowerPoint ini, presentasi ini, silakan sambil diketik aja, biar lebih jelas. Kalau ngomong nanti ini ya, jadi kalau diketik, Bapak langsung bisa ngelihat di obrolan rapat. Ya, jadi rajin mengetik ya. Oke, baik, kita akan mulai ya. Semua sudah melihat layarnya. Kita akan mulai ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu satu orang dulu, si apa tadi itu, si Aaron, saudara Aaron. Iya, Halo, Pak. sudah melihat sekarang PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Coba baca dulu sejenak ini PowerPoint-nya, judulnya aja. Cost, conspects, and classification. Oke, ini slide 1 ya, jelas ya? Ada di situ informasi slide berapa? Slide 1 ya? Iya, Pak, jelas. Aaron? Nggak Iya, jelas? Pak. Karena kamu Jelas, pakai Pak, HP jelas. ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Slide Iya, 1. Pak. Oke, semua sudah melihat, saya anggap semua sudah melihat. Nah, kita sekarang membahas tentang konsep biaya, istilah-istilah, klasifikasinya. Klasifikasi itu pengelompokannya. Kayak kalian, kelas A, kelas K, kelas B, kelas C, gitu. Nah, itu ya. Saya akan ubah biar lebih gede, ke ini ya, ke slide show ya. Ini lebih gede ya, Aaron? Lebih gede nggak, Aaron? Iya, Pak. Jelas, Pak. Gede, Pak, gede. Oke. Ini lebih enak bagi yang pakai laptop, bagi yang pakai handphone ini lebih jelas ya. Jelas, Pak. Kalau yang tadi lebih kecil ya. Iya, Pak. Sebelumnya. Oke, tapi kalian kalaupun kecil bisa di zoom ya. Handphone kan bisa Pak. di zoom. Iya, bisa. Oke. Nah, inilah sekarang kita membahas konsep biaya dan klasifikasi. Nah, di situ ada kan di situ ada di situ yang tertulis di situ fix PS variable. PS itu versus fix versus variabel, maksudnya biaya tetap atau fixed cost gitu ya. Fix itu maksudnya ini fixed cost ya. Ini saya ketik di sini. Fix maksudnya fix di sini sama dengan fixed cost ya. Fixed cost. Variabel maksudnya di sini itu maksudnya adalah variabel cost ya. Cost ya, ini kadang ini disingkat kadang ini seperti itu ya. Fixed cost ini ya disingkat FC. Saya ini lagi mengetik di notes atas slide ini. Semoga kalian bisa melihat ya. Itu saya mengetik itu fix, ini kan fix. Versus itu dibandingkan ya, dihubungkan dengan variabel ya. Perbandingan antara fix dan variabel. Jadi ada fix, ada variabel, itu maksudnya versus itu ya. Ada fixed cost, pasangannya ya variable cost gitu, pembagiannya, klasifikasinya. Ada direct cost, ada indirect cost ya, gitu. Ya. Ada dilihat dari segi fungsi, bisa dilihat, ini dari segi fungsi itu fix dan ini direct dan indirect dari segi fungsinya. Behavioral ini tingkah laku itu fix dan variabel gitu ya. Gitu. Dengar ya semuanya, Aaron dan yang lain-lain bisa mendengar saya ya. Bisa, Pak. Yang baru masuk tadi siapa itu, saya lupa itu yang baru masuk, yang baru saya masukkan. Jevani, kamu sudah masuk yang baru itu tolong menyapa dulu ini di obrolan rapat yang baru masuk 3 orang. Si Krisdayanti Parang, siapa itu? Si Yulinda, saya udah kenal kamu, Yulinda. Sama satu lagi siapa itu? Saya lupa namanya itu, ya. Ada 3 itu yang angkatan 17. Silakan menulis dulu di obrolan rapat ini. Sudah jelas semua, Pak. Kami suaranya udah jelas, ya. Sebagainya. PowerPoint-nya sudah bisa kami baca gitu, ya.
Yulinda, Yulinda siapa lagi? Krisdayanti ya. Halo. Iya, Pak. Tolong dulu biar saya ini. Jadi ini nanti bukti rapat ini ya. Saya nggak nemu orang Yang itu, baru ya. masuk atau bergabung agar menyapa sebagai tanda kehadiran ya, agar menyapa di awal perkuliahan ya, di awal perkuliahan sebagai tanda kehadiran ya. Nih ya, yang baru masuk. Oke ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya, itu tadi PowerPoint slide 1 ya. Karena sekarang kita ke slide 2. Ya. Nah, waktu berjalan terus ya. Ini udah mau jam 8 ya. Waktu kita berjalan terus, jadi nah, sekarang slide 2 ya. Aaron dan yang lain-lain ya. Oke, bagus ya. Paling tidak ada 1-2 orang lah, Aaron paling tidak yang nggak apa-apa. Jadi kalau Aaron sudah bicara berarti yang lain sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, ini sekarang Aaron dan kawan-kawannya yang lainnya, saudara-saudara yang lain. Ini kita slide 2 ya Aaron ya. Iya, Halo. Aaron. Itu coba baca Iya. sebentar, apa itu namanya? Nama judulnya. Course Pointer saya classification. sekarang Course classification fungsional. oke, nah dari segi fungsinya itu lihat tuh ya. Jadi ada, nah produk ini yang merah, ini kan dalam bentuk lingkaran kan, produk, marketing. Jadi ini biaya-biaya ini, biaya produk ini di sini dibuat gede banget ya, sekitar ya 3/4 lah gitu ya, 3/4 ya. Marketing, nah, 1/4 itu marketing, research and development, administrasi atau operation gitu ya. Halo, bisa ya? Begitu nggak jelas, nggak ini. Pak, Ya. saya Jepani, Pak. Ini Jepani, ya, silakan. saya kan tadi kan di chat Pak sama cutting ya Pak. Katanya cuttingnya belum masuk Pak ke Teams-nya. Dan mereka diundang Siapa? dari sana. Saya udah undang. Ya, tapi mereka udah masuk. Siapa yang belum? John Sam David Pak. Kenapa dia? Dia katanya dia belum ini nggak bisa chat di rapat karena dia belum masuk ke Teams-nya. Sama dia di Teams cuma diundang via telepon Pak. Belum masuk benar ke Teams. Iya, tapi saya udah masukkan tadi, Giovanni. Saya sudah masukkan, bertiga sudah saya masukkan. Nah, coba aku cek dulu ya peserta rapat ya sekarang ya, Giovanni. Saya cek dulu di peserta rapat. Ya. Nah, saya cek dulu. Kamu juga bisa ngecek kan? Bisa Pak. Siapa? Bisa. Ya, siapa tadi namanya yang kamu? John Sam David ya, John Sam David ya. Dia tadi NIM-nya itu terakhirnya itu 30, John Sam David ya. Saya cek dulu sebentar. Iya, Pak. Biar harusnya ini udah ada dia tuh, itu sudah ada JD, nggak ada. Iya, Pak. Maksudnya Kenapa? dia tuh masuk ke rapat, ya, dia masuk ke rapat, tapi di Teams-nya belum masuk gitu loh, Pak. Di manage team-nya belum masuk. Di tim belum masuk, tapi ikut rapat. Iya, dia ikut rapat. Berarti saya undang lagi gimana? Ya, kalau Bapak mau undang ya undang lagi aja nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Berarti saya undang lagi ya? Iya. Coba saya undang lagi ya.
17.321 17.321 500 30 17.321 530. Tapi yang jelas dia sudah masuk di sini. Itu saya ya. Ya udahlah dia kapan lagi kalau dia bermasalah. Nah, berarti mungkin ada masalah di sistem. Bilang aja nanti sama dia. Kamu sudah masukkan dia di grup ya? WhatsApp grup. Pak. Di WhatsApp Sudah dimasukkan. Nanti bilang aja sama dia. Sudah dimasukkan sama Pak Suwanto bilang. Berarti mungkin ada masalah ada masalah di sistem. Dia ngelapor aja ya. Gitu ya, bilangin ya. Iya, Pak. Jadi kita jangan terganggu perkuliahan. Nah, temannya yang 2 lagi gimana? Ini nggak ada. Ini temannya yang 2 lagi, si apa itu namanya itu, Krisdayanti, mereka gimana? Udah kamu coba apa? Mereka sudah ini. Informasinya kok nggak ada? Belum, Pak. Yang 2 itu belum dapat. Belum ada mereka. Iya. Udah. Oke ya, kita ini aja lah, kita lanjutkan lah. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, kita sekarang ke slide 2 ya. Nah, jadi kita langsung ke slide 3 sekarang ya, slide 3. Giovanni. Iya, Pak. Iya, Halo. Pak. Nah, silakan baca dulu ini slide 3 ini. Slide 3 ini coba baca dulu. Pointer saya sekarang berada di mana? Coba lihat dulu, berada di mana pointernya? Fungsional, Pak. Fungsional. Fungsional. Hah? Detail, produk detail. Jadi maksud saya biar ketika saya mengarahkan kursor ke sini, jadi persis dia di situ ya, produk detail ya. Oke. Iya. Nah ini, jadi sekarang, sekarang kita membahas slide 3, cost classification ya, klasifikasi biaya dari segi fungsinya tadi ya, produk detail, produk itu. Karena tadi kan mengenai produk, ini tadi produk yang lingkaran yang dia kurang lebih ada 3/4 ya, sekitar 75% itu biaya produk. Itu kalau dirinci lagi ternyata itu ada 3 ya, material, labor dan overhead ya. Material ini ada direct material, ada indirect material gitu ya. Labor ini ada 2 juga, direct labor dan indirect labor ini ya. Ini ada 2 juga nih labor ini. Labor ya, labor atau tenaga kerja, labor sama ya. Labor ini ada 2 ya. Jadi ya ada 2 yaitu direct labor, DL itu sama dengan direct labor dan IL itu sama dengan indirect labor ya, labor itu, indirect labor. Nah, yang material ini juga ada 2, direct material ya, dan indirect material. Material ya, material ada 2 juga, ada 2, DL dan DM, ya, direct material ini sama dengan direct material, dan IM ini sama dengan indirect material ya. Saya singkat-singkat ya, mudah-mudahan ini ya, indirect material. Bisa lihat nggak yang saya ketik itu di notes di bawah daripada, bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Ya, mungkin ya kalau yang pakai handphone mungkin ya agak kecil ya, mau diapain ya.
Bisa, Y itu Pak. Y garis miring itu yaitu ya. Materials ada dua, yaitu ya, gitu ya. Ada dua. Saya singkat gini yaitu gitu ya. Direct material ya, direct material DM ya, dan indirect material ya, IM gitu. Jadi ini ya. Direct material, indirect material, direct labor, indirect. Nah, overhead itu di luar dari dari material dan labor. Overhead itu ini namanya indirect manufacturing ya. Biaya pabrik, biaya produksi lainnya. Ini biaya produksi utama ya, prime cost. Biaya produksi utama direct material plus direct labor kan gitu. Conversion cost itu direct labor plus manufacturing overhead. Nah, di sini kan cuma direct ini. Nah, indirect itu ini coba ini indirect nanti masuk ke sini, indirect labor itu masuk ke sini. Ya. Nah, masuk ke ini manufacturing overhead. Ini kadang disebut juga manufacturing overhead, ini kadang disebut juga indirect ya. Manufacturing MFG, manufacturing overhead ya. Overhead atau MO ya. Ini ya disingkat MO. Ini disebut juga indirect ya, indirect manufacturing cost gitu ya. Jadi biaya produksi tidak langsung gitu. Biaya produksi langsung ya ini prime cost ini tadi, direct material dan direct labor. Bagi yang nggak jelas silakan bertanya ya, silakan bertanya. Nah, kadang-kadang saya ke slide, kadang-kadang saya langsung ke layar ini. Jadi saya bisa ngelihat siapa yang mengetik ya. Nah, ini saya ketik ya, ada pertanyaan. Tuh. Ya, ada pertanyaan. Nah, itu AA saya bikin tuh, saya edit dulu. Ada pertanyaan? Ini ada maksudnya, bukan AA ya. Halo semuanya, Aaron terusin, Aaron Jordan ya. Ya. Dengan topinya ya. Halo, ada pertanyaan Aaron dan yang lain-lain? Giovanni semuanya tadi ya. Si Jessica, si Risbe Yudika Situmora, si Dian Lestaria, Doli Tersi, Doli. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Misalnya ada pertanyaan, Doli? Tidak ada, Pak. Ardito Sihan? Nggak ada ya? Oke, Tidak kalau ada, nggak ada Pak. kita lanjutkan. Jadi kan perlu dicek juga. Oke, saya sekarang berganti ya dari tadi layar rapat, sekarang saya ke PowerPoint atau ke slide berikutnya ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Tadi 4 ya. Nah, kalau tadi itu bicara dari fungsinya ya. Sekarang dari behavioral, behave itu artinya behave ya. Ini sama dengan tingkah laku ya, tingkah laku. Dia bertingkah laku juga, jadi bukan kayak manusia juga, ada tingkah lakunya. Artinya dibagi atas dua, dia variable cost, ini variable cost maksudnya ya, variable cost, ya, variable cost dan variable cost, ya, dan fixed cost, ya. Ini saya agak tambahkan biar ini ya, fixed cost. Tuh, ya. Fixed cost. Jadi ada dua dia dari segi tingkah laku, behavioral, behave, tingkah laku, ya, behavior, ya.
tingkah lakunya gitu ya. Jadi bertingkah laku, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu biaya tetap ya, fixed cost biaya tetap, variable cost biaya variabel ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita ke slide 6 aja ya, langsung ya. Nah, ini slide 6 ini. Nah, cost relationship ya. Hubungan biaya-biaya tersebut ya. Nah, kita lihat di sektor perusahaan industri ya. Sektor industri ya. Kan ada 3 sektor usaha ya. Sektor jasa atau service company, sektor dagang atau merchandising atau trading company, kemudian sektor manufacturing atau industri. Mengubah bahan tadi, bahan baku menjadi barang jadi gitu. Nah, nanti dia ada prior period ya, periode sebelumnya. Iya, kan laporan keuangan itu, akuntansi itu kan selalu per satu periode ya. Hitungannya satu periode, misalkan 1 tahun. 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Tahun yang bersangkutan. Nah, lihat di sini. Nah, saya gedein dulu ya. Nah, saya tambahkan gedenya. Nah, atau saya bikin ke slide show itu ya. Slide show ya, biar lebih jelas. Ada direct material ya. Tuh. Nah, mulai dari sebelah ini ya. Sebelah kiri ya. Direct material, beginning, back itu beginning ya. Beginning direct material. Kemudian ada pembelian, purchases, direct material purchases. Bahan baku, bahan langsung yang dibeli. Kemudian direct material, ending itu persediaan akhirnya ya, ending ya, persediaan akhir. Tuh, ya. Kemudian, nah tadi kan ini kan direct material. Ini semuanya kalau digabungkan direct material awal ditambah direct material pembelian, direct material dikurangi direct material akhir, itu namanya direct material use ya. Yang dipakai atau direct material cost ya. Direct material use ya. Biaya bahan langsung. Kemudian tadi unsur prime cost tadi, biaya utama itu harus ada tenaga kerja langsung. Direct material cost atau incurred itu maksudnya yang ditanggung, yang timbul ya. Nah, inilah yang bekerja gitu ya. Ini yang bekerja ya. Langsung di memproses tadi ya. Langsung dia menangani bahan baku tadi, bahan-bahan tadi direct material agar menjadi barang jadi. Plus lagi overhead cost ya. Overhead cost yang diterapkan ya, yang diaplikasikan, diterapkan, atau yang diperkirakan gitu, yang diperkirakan ya. Jadi dia nggak langsung bisa dihitung, dia harus pakai perkiraan ya, applied atau yang ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi ini applied itu dengan actual beda. Actualnya nanti suatu saat akan diketahui. Nah, yang jelas ada 3 unsur biaya ya. Biaya produksi, direct material use, direct labor ya, atau biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung, kemudian biaya produksi tidak langsung atau biaya pabrikasi tidak langsung, atau biaya overhead, sama itu ya. Oke. Nah, kemudian ini setelah digabungkan ini direct material use ditambah ini plus ya, ditambah direct labor, ditambah overhead cost, itu namanya total manufacturing cost ya, total manufacturing cost. MFG itu total manufacturing cost ya. MFG sama manufacturing ya. Manufacturing ya, manufacturing. To manufacture ya, mengubah ya, diproses, di manufacture ya, to manufacture ya,
mengubah bahan baku menjadi barang jadi, itu industri namanya. Ini sama dengan industri ya. Industri ya. Mengubah bahan baku atau raw material menjadi barang jadi atau finish good ya, barang jadi, itu manufacturing. Jadi ini total manufacturing cost. Nah, ketika ini digabungkan, ketiga unsur ini, direct material, direct labor, dan overhead, itu namanya total manufacturing cost, incurred, yang ditanggung, yang terjadi ya, yang dicatat gitu ya, yang dihitung. Kemudian kan nanti kan ada juga namanya, halo, dengar suara saya? Aaron, Giovanni, yang lain-lain? Dengar, Pak. Halo? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Jadi dengar. persediaan itu nanti, ya. Jadi persediaan itu nanti ada WIP. WIP itu WIP. Ini work in process, persediaan work in process ya. Work in process. Barang dalam proses ya, pekerjaan dalam proses ya. Barang setengah jadi sama ya. Pekerjaan dalam proses itu atau di Indonesia kan barang setengah jadi ya. Barang setengah jadi katanya. Di Indonesia kan dia barang setengah jadi. Jadi belum 100%. Ini jadi yang mana? Belum 100% selesai ya, belum 100% dikerjakan gitu ya, dikerjakan ya. Itu namanya barang setengah jadi, work in process. Kalau barang jadi udah 100%. Jadi apa yang kamu beli itu di swalayan, di mana-mana, itu barang jadi. Handphone kamu itu barang jadi ya. Sepatu yang kamu pakai barang jadi. Kan dia bisa aja dia belum selesai 100%. Contohnya sepatu ya. Dia belum dipasang, belum dibikin apanya, talinya ya, atau solnya belum dilem ya, telapaknya itu barang setengah jadi. Kenapa ada barang setengah jadi? Karena misalkan nih, ini sekarang sudah tanggal 31 Desember kan, akhir periode, ternyata ada barang yang belum 100% dikerjakan. Itu barang setengah jadi namanya. Di periode berikutnya itu jadi barang setengah, persediaan barang setengah jadi ya. Jadi kalau di akhir periode, di akhir periode, kok nggak bisa ya, di akhir periode ada produk, ada pekerjaan lah ya, pekerjaan membuat sepatu misalnya, sepatu belum 100% selesai, maka itu menjadi work in process awal di periode yang baru atau berikutnya gitu ya. Kalau di akhir periode ya, ini kalau ya saya begini. Kalau atau jika ya. Kalau atau jika di akhir periode akuntansi misalnya 31 Desember. Nah, dalam kurung 31 Desember ya. 2018 misalnya nih ya. Ada pekerjaan membuat sepatu belum 100% selesai, maka itu menjadi work in process awal periode yang baru. Kapan itu awal periode yang baru? Yaitu 1 Januari 2019 gitu ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa melihat ya. Gimana? Nah, maka maksudnya itu tadi sepatu yang belum itu, maksudnya sepatu yang belum selesai 100% itu maksudnya sepatu itu menjadi work in process
awal di periode yang baru. Paham ya? Makanya nih ada ending, end itu ending ya. Back itu beginning. Nah, jadi kan ini kan periode ini periode yang lalu. Prior period itu periode lalu. Nah, katakanlah periode lalu itu 2018. Nah, ini jadi yang belum selesai tadi 100% itu menjadi work in process di periode yang sekarang, current period ya. Misalkan 2019. Ini saya bikin misalkan di sini ya. Saya tambahkan aja di sini misalkan 1 Januari 2019 ya. Ya. Mudah-mudahan terlihat ya, itu begini ya. Periode lalu itu 2008. Ini saya misalkan di sini katakanlah ini 2018 ya. 2018 atau 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Ini current period ya. Oke. Nah, ini jika belum selesai, ini belum selesai juga ini. Katakanlah ini udah 31 Desember. Ini 31 Desember deh ya. Sebentar. Ini 31 Desember 2019 gitu ya. Seperti itu. Nah, work in process begini, persediaan barang dalam proses awal atau barang setengah jadi awal, ditambah biaya produksi atau manufacturing cost ya, atau harga pokok produksi di tahun 2019 dikurangi yang belum work in process akhir ya, 31 Desember 2019. Nah, itu menjadi cost of goods sold ya. Cost of goods manufactured ini. MFD ini singkatan dari manufacturing. Gede ya. Saya bikin di slide show. Nih. MFD itu manufactured ya. Harga pokok produksi ya, harga cost of goods manufactured ya, manufactured MFD. Harga pokok produksi ya. Itulah harga pokok produksi ya. Jadi WIP awal ditambah biaya pabrikasi ya. Biaya pabrikasi dikurangi WIP akhir, itulah harga pokok produksi ya. Ini manufacture sudah ya kan, ini menandakan perfect ya kalau dalam bahasa perfect tense. Ini manufacturing ya, MFG ini manufacturing ya, manufacturing. Biaya total biaya pabrikasi. Di sini dia sudah harga pokok produksi gitu ya. Harga pokok produksi. Ya. Karena kan ini kan dikerjakan ini WIP awal ini yang sisa dari tahun 2018 itu yang belum selesai, ini kan kita proses supaya menjadi barang jadi. Nah, itu ditambahkan, kan dikerjakan dia. Nah, ini belum selesai, ini udah 31 Desember nih 2019. Belum selesai ya. Ini nanti menjadi yang ini ya, ini work in process ini menjadi WIP awal 2020 gitu loh, 1 Januari 2020. Seperti itu ya. Nah, setelah didapat harga pokok produksi, itulah menjadi cost of goods sold. Setelah ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi, fin goods itu finish good ya, finish good barang jadi awal ditambah harga pokok barang yang diproduksi atau harga pokok produksi dikurangi finish good akhir 31 Desember 2019, itulah cost of goods sold. Harga pokok barang yang dijual atau harga pokok penjualan ya. Gitu. Artinya ini belum terjual, finish good akhir ini belum terjual.
Yang dijual yang mana? Finish good awal sama ini harga pokok barang yang diproduksi. Kalau finish good awal, katakanlah misalkan ini saya bikin di sini, katakanlah misalnya ya, misalnya katakanlah ini 100 unit ya. Kalau ini katakanlah misalnya ini 2000 unit ya, unit. Finish good akhir katakan misalnya 200 ya, sorry ya, 200 unit ya. Ini 200 unit misalkan nih, ini 200 unit. Berapa cost of goods sold? Dalam unit aja dulu. Berapa unit yang terjual? Ini tadi kan ini tadi 100 ya, sorry ya, ini 100 unit. Ini 2000 unit ya, 2000. Ini 2000 ya. Ini 200 unit. Jadi finish good awal ya, saya katakan ya, finish good awal. Finish good awal katakanlah 100. Saya ketik lagi di sini. Cost of good manufacture ya, harga pokok produksi ya, harga pokok produksi 2000 ya, 2000 unit. Kemudian finish good akhir ya, finish good akhir 200. Berapa unit terjual? Berapa unit terjual? Dengan berapa? Bisa lihat nggak ini ketikan saya? Ini kan sebenarnya di pengantar sudah belajar ini seperti ini. Halo semuanya, Aaron. Bisa lihat nggak ketikan saya? Kalau finish good awal itu 100 Bisa, unit. Pak, bisa. Unit ini unit. Harga pokok produksi 2000 unit. Artinya ini ya. Cost of goods manufactured itu ya, yang diproduksi selama tahun itu 2000 unit. Sisa barang jadi, nanti kan ini jadi barang jadi, cost of goods manufactured ini kan jadi barang jadi, ini udah barang jadi di sini. Sudah ini barang jadi yang dikerjakan dalam tahun ini. Ya. Ini barang jadi yang tidak terjual. Ya. Jadi finish good awal 100 unit, harga pokok produksi 2000 unit, finish good akhir 200 unit. Unit ini ya. Berapa unit terjual? Ini unit ya. Berapa unit yang terjual? Berapa unit yang terjual? Ya. Ada yang bisa jawab, yaitu 100 ditambah 2000. Ini saya bikin dulu dalam kurung biar enak ya. 100 ditambah 2000 ya. Dikurang 200. Itu jadi berapa? 1900. 200 ya, unit. Inilah yang terjual. Kalau misalkan harga per unitnya yang kita jual, katakanlah ya. Misalkan harga pokok. Harga penjualan ya, sale price ya. Selling price. Harga jual, selling price. Kalau saya bikin aja dolar ya, biar lebih singkatnya. Katakanlah 10 ya. Selling price 10 per unit. Maka itu COGS atau cost of goods sold ya, harga pokok penjualan sama dengan berapa? Sama dengan itu, kalikan ya, 1900 dikali ya
dikali itu harga jual per unitnya itu tadi dikali 10 ya. 19.000. Sama dengan berapa itu? 19.000. Jawab. Hah? 19. Iya, 19.000. lo bilang dolarnya. Dolar gitu, jelas ya. 19.000 Dolar, Pak. dolar. Itulah di sini ya, cost of goods sold sama dengan 19.000. Nah, ya. Itu. Karena cost, kalau bicara cost itu berarti dalam dolar, dalam rupiah. Cost of goods sold 19.000 kan. Laporan keuangan itu semuanya dalam mata uang ya. Unit monetary unit ya. Satuan moneter baik rupiah, dolar, yen dan sebagainya. 19.000. Dalam unit berapa? 1.900 unit. Nah, ini ya. 1.900 unit. Tuh, ya, ini. Saya udah garis bawah itu 1.900 unit. Gimana sampai di sini? Jelas ya? Halo semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jelas, Pak. Bagi yang belum jelas, boleh silakan ya. Silakan bertanya. Ini saya, ya, memang kalau Anda pakai laptop, ya kamu zoom lah ya. Sorry, kalau pakai handphone. Ini kan saya bikin di keterangan di notes atau slide tersebut. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Halo? Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti kita terus ya, teruskan. Ya. Saya lihat dulu di layar. Ini masih gambar Aaron, oke, yang dengan setia. Aaron Jordan, Lekheni Nila. Jelas ya Aaron ya? Jelas, Pak. Ya, jelas semuanya. Ini siapa ini? FA. Pedro Alexander, ada orangnya, nggak ada fotonya ya. Pedro. Risbe, Situmorang. Ini ya. Si Doli Tersi ada orangnya? Halo? Grace Domingus? Jelas ya? Jelas, Oke, kalau Pak. udah jelas kita lanjutkan. Saya mau nanya. Terima kasih ya. Terima kasih atas aktivitasnya. Ingat aktivitas di kelas, apakah dengan suara, dengan mengetik, ya, dengan menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu menambah nilai akhir ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini kita baru slide 6 ini ternyata ya. Nah, kita akan masuk ke slide 7 ya. Oke, nih slide 7. Nah, income statement nih ya. Itu gambar income statement tuh. Itu dia. Sekarang saya bikin ke dalam bentuk slideshow ya. Tuh ya. Nah, dimulai itu. Beginning direct work in process, ditambah direct material use, tambah direct labor, tambah manufacturing overhead, itulah dikurangi work in process akhir, itulah cost of good manufactured, harga pokok barang yang diproduksi atau harga pokok produksi. Kemudian ada beginning finished good ya. Nah, ini cost of goods manufactured ya, 2.400 dikurangi dengan ending finished good. Itulah cost of goods sold tadi ya. Cost of goods sold. Memang di sini nggak dikasih tahu berapa beginning finished good. Tapi yang jelas beginning finished good ditambah cost of goods manufactured, harga pokok produksi dikurangi ending finished good, itulah cost of goods sold. Sales. Nah, kalau sales 4 juta, cost of goods sold 2,6, ya tentunya nanti gross profit, ya gross margin, ya, 1,4 gitu. 4 juta dikurangi 2,6. Ya, nanti ada biaya-biaya lagi, beban-beban lagi ya, beban-beban operasi dan lainnya. Other operating expense, beban-beban operasi. Ya, dan yang lain ya, term income statement ini kan. Selling expense atau marketing expense sama itu, administratif atau general expense. Kalau ada ini 900 operating expense plus income tax, digabungkan lah misal sama income tax, pajak pendapatan,
Maka net income-nya ya tinggal 500.000. 1.400.000 dikurangi 900.000 dolar itu 500.000 dolar. Net income-nya segitu ya. Tuh. Nah, ini sampai di sini dulu. Ada yang mungkin mau ditanya? Halo, Pak, silakan ya. saya mau nanya. Ya, ini siapa? Sebentar, saya lihat dulu. Saya lihat dulu yang ke layar. Ini yang nanya siapa nih? Trimides, Pak. Trimides, oke. Silakan. Tadi kan ada, coba deh Pak yang bagan-bagan. Oh, ke slide tadi? Iya, Oke. yang slide 6. Slide 6. Oke. Bisa lihat? Ini masih, Kurang. ini 7, ya. Ini 6 nih ya. Oke. Ya. Nah, tadi kan ada back sama end kan Bang ya? Kalau back itu Beginning. begini itu. Awal. Berarti awal Beginning, yang awal. dia mulai produksi. Ya. Iya. Iya Pak. Mau tanya gini. Halo. Apakah ini kan pencatatan penggolongannya kan? Iya. Berarti mereka itu, misalkan tadi kan hasilnya itu belum jadi kan Pak, belum 100% kan? Apakah dia tetap dihitung di akhir tahun? Apa dia pindahin ke tahun selanjutnya? Oh, maksud Trimides ini, jika ada pekerjaan ya, memproses bahan baku menjadi barang, jadi belum selesai. Katakanlah ini sekarang tahun 2019 ya. Iya Pak. Anggaplah sekarang tahun 2019 ya, oke? Kan kita histori mencatat yang sudah terjadi kan. Katakanlah ini 2019. Pada 31 Desember 2019 ada work in process. Ini saya ini ke kursornya. Ada work in process. Katakanlah sebanyak work in process sebanyak katakanlah 50 unit. Ini belum 100% berarti kan. Ini nanti akan menjadi work in process awal di tahun berikutnya. Kalau sekarang tahun 2019 berarti menjadi work in process awal di tahun 2020 gitu loh. Ya, ini saya tambahkan aja di sini. Ini nanti akan menjadi work in process di tahun 2020 ya. Berarti tetap gimana berkelanjutan ya Pak ya? Berkelanjutan, ya. Persediaan itu semua berkelanjutan. Makanya disebut dia real account. Real account pernah dengar kan? Atau permanent account. Real account atau permanent account itu dia berkelanjutan. Kalau dia punya persediaan akhir tahun ini berarti dia persediaan awal tahun depan. Persediaan akhir finish good tahun ini menjadi persediaan awal finish good tahun depan. Persediaan akhir finish work in process tahun ini, tahun 2019 atau 31 Desember 2019 menjadi persediaan awal work in process di tahun awal tahun depan 2020, 1 Januari 2020. Begitu juga dengan raw material inventory, persediaan bahan baku akhir tahun ini menjadi persediaan awal untuk tahun berikutnya gitu kan. Ya, itu Trimides ya. Jadi dia itulah real account. Ya, real account seperti kas. Kas di 31 Desember 2019 katanya kasnya 100 juta. Itu menjadi kas awal di tahun berikutnya kan? Iya kan? Laporan keuangan itu semuanya adalah saldo-saldo akhir kan? Iya kan? Saldo akhir tahun yang bersangkutan. Saldo. Kas itu saldo akhir ya. Saldo persediaan saldo akhir ya, itu ya, itu nanti menjadi saldo awal di periode akuntansi yang baru awal, yaitu 1 Januari tahun berikutnya. Trimides jelas ya? Jelas Pak, jelas. Tadi agak sih itu doang sih. Ya, itu ya itu. Tapi kalau beban dan pendapatan itu kan perkiraan temporary, hanya di tahun itu dia.
itu bukan saldo tapi total. Seperti pendapatan itu ditotalkan. Pendapatan tahun ini itu tidak ada lagi untuk tahun depan, kan? Ya. Ya, karena kan dari Pendapatan fasilitas. setelah dikurangi dapat net income. Net income akan menambah retain earning. Retain earning itu yang nanti yang ini yang ada retain earning awal, ada retain earning akhir. Jadi seluruh perkiraan sementara atau temporary account seperti pendapatan beban itu ditutup ke retain earning, income summary, melalui income summary ke retain earning. Retain earning itu terus dia ada retain earning awal, retain earning akhir gitu, sama seperti persediaan dia gitu. Yang menambah retain earning itu adalah laba ya, laba bersih ya, yang mengurangi rugi dividen gitu ya. Oke ya, saya kira jelas ya. Oke, karena kalian sudah belajar pengantar. Kita lanjutkan ya kalau sudah. Oke. Pak, maaf Kita Pak. ke ya. Maaf Pak, ini Jevani Pak. Silakan. Teman-teman yang lain. Jevani. Ya Pak. Teman-teman yang lain katanya ada kelas jam 9 Pak. Nanti kita juga ada lanjutan kelas jam 9 untuk praktikum. Oh, jadi kalau bisa tepat waktu ya? Iya Pak. Itu poinnya itu. Oh, maksudnya jam 9 sudah ada kelas langsung ya? Langsung ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik. Makasih. Boleh diketik juga Jevani sama yang lain boleh. Nanti kami ada di obrolan rapat, kami ada langsung kuliah kelas yang lain. Jadi kalau bisa Pak, tolong begitu ya katakanlah jam 9 kurang 1 menit kita berakhir gitu ya. Oke ya? Ya. Oke. Baik Pak. Oke. Makasih masukannya Jevani ya. Jangan suka-suka. Diketik aja di obrolan rapat. Nah, ini tadi sudah jelas. Ini saya bikin slideshow biar lebih gede ya. Nah, ini tadi dia seperti itu dia. Itu udah tahapan-tahapannya di slideshow dia kelihatan. Ya. Oke. Tuh. Kita ke slide berikutnya ya. Nah, ya ini ya. Slide 9. Ini. Nah, pola cost behavior, tingkah laku biaya itu, nah ini total fixed cost, total biaya tetap itu tidak berubah. Tidak berubah walaupun unit level itu maksudnya walaupun produksi atau penjualan itu berubah-ubah. Mau diproduksi 0, 1, 500, 1000. Ini kan unit ini, activity ini X ini unit. Ini unit ya. Mau diproduksi berapa banyak pun biaya tetap itu, ini biaya. Ini apa? Ini sumbu biaya ya, sumbu Y ya, vertikal ya. Ya. Ini sumbu horizontal ini X ya. Ini unit ya, volume. Unit level, ini unit level ya. Dalam suatu periode ini kita bicara satu periode. Katakanlah tahun 2019 gitu. Jadi mau kamu produksi 10, 100, 1000, 10.000, dia tetap itu sama. Itulah fixed cost. Jadi dia tidak berubah ya, tidak berpengaruh walaupun ada perubahan dalam produksi unit level, maksudnya produksi atau penjualan gitu. Ya. Pemicu biaya itu kan ya unitnya itu ya, unit level ya. In unit level cost drivers within a period ya dalam satu periode. Jadi pokoknya intinya gini, biaya tetap itu biaya yang jumlahnya tetap. Kalau katakan di sini 100 unit, biayanya tetap segitu ini. Ini kalau kita bikin, katakan misalnya nih, ini di garis ini katakanlah, saya bikin katakan misalnya, katakan ini misalnya ini garisnya itu ya, garisnya itu katakanlah 300. Ini katakanlah ini garis merah ini 300 ya. Ini katakanlah 0. Katakan di sini ini ya saya kurang bisa menggambarnya ya. Kalau katakan ini 0 sampai berapa di sini ya? Sampai tak terhingga. Katakan di sini ya. Ini kalau saya 0 ya. Jadi mau 0 dia tetap $300 fixed cost-nya.
mau di sini katakan, katakanlah misalnya, katakan di sini misalkan 5.000 unit ya, 5.000 unit, tetap dia jadi diproduksi produksi 0 unit, tidak ada produksi ya, biaya tetapnya fixed cost-nya tetap seperti tadi saya tulis, tetap 300 ya. Diproduksi 500 unit. Ini fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya tetap ya. Tetap 300. Nah, diproduksi ya. Diproduksi 7.000 unit. Nah, 70.000 unit misalnya. Unit. 70.000 unit. Cost-nya tetap 300. Itulah biaya tetap ya. Jadi nggak ada produksi, berarti nol kan? Tidak ada kegiatan pabrik. Tetap fixed cost-nya 300. Diproduksi 500 unit. Fixed cost-nya tetap 300. Diproduksi 70.000 unit. Fixed cost-nya tetap 300. Ngerti ya? Halo? Semuanya? Jelas ya? Ngerti, Pak. Jelas. Ya Pak. Oke, itulah fixed cost. Nggak ada produksi. Nah, jadi dia garis merah ini tetap dia straight line dia. Tidak ada slope, tidak ada kemiringan gitu ya. Dia straight line gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya karena waktu kita juga. Ya. Next slide ya. Nanti ada, fixed cost itu dibagi lagi. Biaya tetap komitmen ya. Artinya yang sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Committed fixed cost, biaya tetap yang sudah ditentukan gitu. Yang sudah komit, yang sudah tidak bisa diubah lagi, biaya tetap yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nanti ada biaya tetap yang lain. Discretionary fixed cost, biaya tetap kebijakan. Ini kebijakan discretionary. Ini bisa berubah, ya, setiap tahun, ya. Seperti misalnya biaya iklan bisa berubah. Kalau tadi yang ini contohnya ini biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu, misalnya kalau kita menggunakan biaya garis lurus straight line method, biaya penyusutan tahun ini totalnya sama dengan tahun depan, sama dengan tahun berikutnya lagi. Jadi contohnya ini depreciation ya. Kita teruskan. Nah, variable cost. Nah, seperti apa itu variable cost? Variable cost itu increase in proportion, sebanding, meningkat sebanding dengan kenaikan unit level seperti produksi tadi, ya. Unit levelnya ya. Misalnya kalau ini 10, ini sebanding dia, ya. Jadi kalau unit cost-nya katakanlah unit cost, biaya per unit, ya. Variable unit cost ya, variable unit cost. Saya singkat variable unit cost ya. Variable unit cost, katakanlah misalkan $2 ya. Jadi kalau diproduksi 10 unit, maka ini kalikan aja 10 dikali 2 tadi ya, dikali 2 ini sama dengan 20. Produksi, katakanlah produksi ya, katakan 500 unit ini, maka total variable cost-nya kalikan aja 500 dikali 20
sama dengan 1000 gitu. Jadi itu dia. Jadi seperti ini dia. Nah, kalau di sini misalkan 10, ini di sini biayanya $20. Kalau diproduksi katakan misalkan di sini 500, ini jadi 1000 ini ya, ditarik garis ke sini ini 1000 gitu. Garis lurus ya. Nah, itu. Jadi seperti ini proporsional dia sebanding ya. Kalau diproduksi 10 total variable cost-nya itu 20. Diproduksi 100, 200. Diproduksi 1000, 2000 gitu ya. Jadi seperti ini dia, sebanding, in proportion ya. Kalau dibikin grafiknya seperti itu. Dimulai dari 0 ya, dia dimulai dari 0. Ya kalau 0 dia ya 0. Kalau 1 diproduksi ya $2. Kalau 2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia makin naik. Nah, itu dia. Oke, ini kita udah di sini. Kemudian teruskan ini mix cost. Nah, ini mix cost ini disebut juga mix cost MC, saya singkat ya. MC ini disebut juga semi variable cost ya, semi variable cost. Sama dengan semi variable cost ya, var itu variabel ya, cost. Ini sama itu. Mixed cost, semi variable cost ya. Ya. Mixed cost, MC, MC, SVC, semi variable cost. Ya, jadi ada unsur ya, contain, ada elemen biaya tetap, ada elemen biaya variabel. Jadi biaya ini meningkat, tapi tidak proporsional seperti ini tadi. Dia tidak proporsional. Tidak seperti ini garisnya, ya. Jadi garisnya itu ya zigzag lah, nggak bisa, slope-nya ini nggak seperti ini, kemiringannya nggak seperti itu. Ya, jadi dia nggak garis lurus miring gitu, ya. Nah, seperti ini dia. Nah. Nih, dia nggak dari nol, tapi misalkan, nah di sini, mulai dari sini dia, ini, ya, nih. Tidak dari sini gitu, ya. Nah, coba kita lihat, ini ya, katakanlah misalnya Jared ini ya, ini dia mungkin, inilah katakan biaya tetapnya di sini dia, biaya tetapnya di sini, ya. Kalau ditarik garis lurus ini biaya tetapnya, ya. Oke. Tuh. Jadi pokoknya dia tidak proporsional seperti ini. Nah, tidak proporsional. Kalau misalkan diproduksi 10 unit, ini berarti 20. Kalau diproduksi 500 unit, tidak bisa pakai perkalian seperti ini, ya. Mungkin dia 1.500 gitu, ya. Diproduksi 1.000 unit, mungkin 3.450 gitu. Jadi tidak boleh tidak diketahui variable cost per unitnya, belum bisa. Makanya nanti ini harus diubah ini mix cost ini nanti kan ada elemennya, ada unsur fix dan variabel. Nanti kita ya di akuntansi manajemen lah ini nanti kita bahas. Jadi dalam pengambilan keputusan semua biaya itu hanya dibagi dua ya, tingkah laku biaya itu hanya dibagi dua, yaitu fix dan variabel. Jadi kalau ada mix, kita harus cari ini berapa fixnya, berapa variabelnya. Kalau di sini dia belum diketahui berapa fix, berapa variabel. Pokoknya dia gabungannya itu. Untuk mengetahui berapa fix, berapa variabel, kita menggunakan metode atau rumus ya. Nanti di akuntansi manajemen lah setelah mata kuliah ini di semester berikutnya akan kita bahas itu ya, kalau ketemu Bapak lagi ya. Gitu. Oke, nah ini ada lagi namanya total step cost. biaya yang merangkak gitu, step ya, seperti tangga gitu ya. Biaya yang merangkak ya. Ini seperti ini step.
dalam suatu range kisaran tertentu dia masih sama dia. Lihat nggak ini, Giovanni, yang lain Aaron, Trimidas, ini kan Lihat, garis Pak. lurus nih, saya bikin Lihat. di sini. Nah, dalam katakanlah kalau diproduksi activity-nya ini activity unit level, katakan kalau diproduksi sampai 1000 unit, itu total biayanya 0 sampai 1000 unit, dia tetap misalkan di sini $500. Tapi kalau sudah di atas 1000 sampai katakanlah 2000, dia sudah naik dia. Ini tadi $500, ini sudah katakanlah ini $1000. Nah, gitu. Jadi seperti ini dia. Nah, itu step cost namanya, step cost ya. Dia merangkak ya. Jadi tergantung aktivitasnya. Bisa aja ini dalam suatu periode gitu loh. Bisa aja dia terjadi dalam suatu periode, tapi ketika aktivitasnya itu unit levelnya itu meningkat, katakanlah 1000 dari 0 sampai 1000, 1000 sampai 2000 sudah naik biayanya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi di sini. Ini ya, contohnya ini Pizza Hut. Pizza Hut kalian sudah pernah lah makan pizza ya. Banyak Doremo pizza dan sebagainya, Doremi pizza contohnya tuh. Seperti ini. Ada variable cost, contohnya biaya, the cost of the ingredients, bahan-bahan yang dibuat untuk membuat pizza itu, seperti roti, ya rotinya itu, seperti kalau dia pakai daging atau pakai apa gitu ya. Nah itulah variable cost-nya itu. Jadi kalau 1 unit sekian, 2 unit sekian, langsung kalikan gitu. Fixed cost-nya itu seperti penyusutan mesin-mesin. Nah, pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, asuransi, ya, penerangan listrik itu fixed cost mungkin ya kalau dia tidak berubah-ubah pemakaian listriknya, ya, gitu. Gaji satpam itu fixed cost karena gajinya sama setiap bulan. Gaji satpam, ya, gaji manajer juga itu fixed cost, ya. Mixed cost, nah, biaya listrik ada beban tetap atau biaya tetapnya, ada juga tergantung pemakaian kilowattnya itulah yang variabel. Yang apanya itu ada abonemennya ya, yang administrasinya, mau kamu pakai 10 kilowatt, 1000 kilowatt, biaya administrasi per bulan katakanlah misalnya 200.000, jadi berapapun kamu pakai biaya administrasi tetap. Jadi ada 2 unsur dia di sini gitu ya. Contoh sederhananya itu. Step cost itu gaji karyawan mungkin di bulan ini 3 juta, bulan depan mungkin 3,2, bulan depannya mungkin 4 juta dan seterusnya. Nah, karena waktu kita udah ini, silakan dilanjutkan lah ya. Nah, maka berarti kita harus lebih cepat nih. Selanjutnya kita harus lebih cepat. Nah, ya. Pak. Ini nanti inilah Pak, ini. Ya. Pak, saya Giovanni, Ya? Pak, ralat, Pak. Maksudnya kelas, itu kan yang akuntansi kita mulainya jam, ya Pak, maaf ya, saya interupsi Pak. Yang akuntansi itu ini mulai siapa kelas nih? sekitar Giovanni, Pak, Giovanni. Giovanni? Halo, Ya. Iya Pak, ini Giovanni Pak. Instruksi ya Pak. Tadi yang kelas jam 9 itu untuk anak-anak manajemen Pak, karena mereka ada mata kuliah lagi di jam 9, sedangkan yang akuntansi itu sekitar jam 10 baru mulai kelasnya Pak. Oh, ini kalian berapa? Manajemen berapa orang? Ada berapa kurang lebih? Manajemen lebih banyak apa? Akuntansi sih Pak, lebih banyak. Oh, oke. Oke, yang manajemen boleh izin, boleh kita tambah barang. Tapi nggak enak juga ya kalau kita terus. Yang penting nanti kita perlu. Tapi saya udah karena memang kita. Gini Pak. Jadi kalau Bapak mau lanjut, bisa saya kasih rekamannya gitu Pak, kalau mereka gitu. Oh iya. Atau boleh 10 menit ya kita tambah, boleh? Boleh. Pak. Boleh Pak. Ini kan ya akuntansi selesai kelas Bapak itu jam 9:10. Dan yang manajemen jam 9. Oh, jadi kelas kita ini ada 2 kelompok ya. Ada yang
kalau manajemen jam 9, prodi Selesainya. manajemen. Nanti 9.10 ya? Iya. Oke. Ya, karena di jadwal saya, ini tadi Trimedes ya, Aron ya? Ini, Mides, Pak. ya saya nggak tahu Trimedes. Nah, di jadwal saya ini ada saya dapat jadwal jam 7.30 sampai jam 9 aja. Apakah akuntansi, apakah manajemen. Oke, kalau gitu kita tambah 10 menit ya. Nanti udah direkam ya? Iya, Pak. Sudah Udah, direkamnya Pak. sama... Merekam berapa orang? Cuman Jevani doang? Iya, Pak, saya ada di motor. Ini merekam juga? Iya, Siapa aja Pak. bisa? Kan bisa di-download, Pak. Ya, nanti download. Oh, iya. Saya nggak usah download. Kalau ada rekamannya, ya suatu saat kalau kita ketemu, mungkin sistemnya nggak pakai paket, bisa pakai itu ya, apa namanya itu, pakai Bluetooth ya. Nah, ya, kalau suatu saat nanti, udahlah yang penting kalian sudah merekamnya ya. Oke, kita lanjutkan lah ya, sampai jam 9.10 ya. Saya coba tuntaskan ini ya, oke? Makasih ya Jevani ya. Oke. Ya, Pak. Nah, nih. Ya, ini. Ini nanti yang slide 17. Ini yang slide 17 ini saya bikin slideshow. Ini persamaan untuk total cost Y sama dengan A plus BX. Ya, A itu untuk fixed cost, B itu untuk menghitung apanya, slope-nya itu, kemiringannya itu, variable cost per unitnya. X-nya itu unit levelnya itu berapa banyak diproduksi, berapa banyak dijual. Kan ada dua, produksi dan penjualan ya. Ya, variable cost itu ada variable cost dalam kegiatan produksi, ada juga variable cost dalam kegiatan penjualan. Jadi unit levelnya, level unitnya itu bisa dalam produksi, bisa dalam penjualan. Jadi ini, Y ini totalnya, ini total cost-nya itu, yaitu biaya tetap itu A, B itu variable cost per unitnya berapa, X-nya itu ya unitnya itu berapa unit diproduksi, berapa unit dijual gitu. Nah, metodenya ini nanti, ini metode separating mixed cost into atau semi variable cost into fixed and variable component. Ini nanti akan kita bahas di akuntansi manajemen lah ini ya. Ini dibahas pada mata kuliah akuntansi manajemen ya. Ya. Semester depan gitu ya, setelah lulus mata kuliahnya, setelah mata kuliah akuntansi biaya ya gitu. Ya, nanti ini kita bahas di semester berikutnya aja ya. Oke. Metode-metode itu ya. Kylo, scatter plot method, dan seterusnya. Kemudian ini tadi slide 19. Nah, manufacturing cost. Nah, biaya manufacturing, biaya fabrikasi atau biaya dalam rangka memproduksi ya, mengubah bahan baku menjadi barang jadi ini. Direct material ya, the cost of primary raw material converted, diubah into finished good. Direct, kata direct ini artinya direct, ini direct menunjukkan biaya-biaya yang mudah atau langsung, mudah ditelusuri atau langsung tampak di finish produknya itu, barang jadinya itu atau jasanya itu, langsung dia kelihatan, langsung dia terlibat ya, mudah dihitung gitu. Ya. Manufacturing overhead ya. Atau ini dulu, direct labor. Ya, mereka ini karyawan yang langsung tuh. Yang langsung menghabiskan waktunya mengubah raw material menjadi finish product atau barang jadi menjadi. Itulah yang mau dijual itu. Manufacturing overhead ini semua di luar yang dua ini, direct material sama direct labor. Ya seperti listrik ya, seperti gaji satpam, gaji manajer ya, penyusutan mesin-mesin, penyusutan gedung ya, dan sebagainya ya. Tenaga kerja tidak langsung itu tadi, ada juga ya bahan tidak langsung. Seperti kalau membuat kemeja ya, membuat kemeja itu misalnya benang-benangnya itu untuk menjahit kemeja itu termasuk dia indirect material dia. Ya benang-benang untuk menjahitnya itu.
Gitu ya. Mungkin kancing-kancingnya itu ya, itu termasuk indirect material. Kalau direct material ya bahannya itu berapa meter dibutuhkan, kan dibikin polanya dan sebagainya. Ya. Gitu. Jadi contohnya kemeja itu bahan bakunya itu bahan langsungnya itu ya kainnya itu ya kan materan tadinya itu ya dalam bentuk bal-bal ya. Nah itu di berapa untuk membuat satu kemeja? Katakanlah misalnya 1 meter. Nah itu dibikinlah polanya oleh desainer kan. Gitu. Nah kancing-kancing itu manufacturing overhead gitu dan seterusnya. Ini ya. Ini harga pokok produksi konvensional atau tradisional itu. Nah, seperti ini dia. Konvensional itu seperti ini dia. Menghitung harga pokok produksi, direct material, direct labor, overhead yang dibebankan. Nah, ini indirect ya. Ini indirect. Traceable. Ini tidak dapat ditelusuri. Work in process. Ini nanti menjadi work in process, ini menjadi finished good ya. Nah, ini ya. Terus ini komposisi dari manufacturing nih. Prime cost biaya utama, direct material, direct labor, conversion cost, direct labor, manufacturing overhead. Manufacturing overhead ini ada 2, fix dan variabel ya. Fix dan variabel. Ada yang fix tetap dia seperti penyusutan fix. Variabel seperti kancing-kancing itu, kancing kemeja itu variabel dia. Kalau membuat satu kemeja dibutuhkan 5 kancing, berarti 2 kemeja 10 kancing. Kancing baju ya. Kalau 3, 15. Kalau 4, 20. Nah, itu namanya variabel. Kalau fix, seperti penyusutan mesin-mesin yang digunakan dalam memproduksi pakaian tadi, mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Itu kan kalau digunakan garis lurus kan tetap dia. Ya, tetap dia. Biaya penyusutan setiap tahun gitu. Itu fix cost penyusutan. Contohnya aja ya. Oke. Slide 21, 22. Nah, seperti ini perubahan Suaranya nggak ada, Pak. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo? Sudah bisa lagi mendengar suara Bapak? Sudah tadi ada masalah jaringan ya? Oke, nah ini waktu kita udah pas ini. Nah ini sebentar dulu, ini dia. Nah sekarang tahun 2000 ke atas, ini direct labor makin mengecil dia. Yang makin membesar itu overhead. Ya biaya tidak langsung. Direct material meningkat. Jadi tenaga kerja makin menurun, kebutuhan tenaga kerja. Sekarang kan sudah mesin-mesin, komputer dan sebagainya ya. Nah, jadi tenaga kerja ini makin menurun, artinya makin berkurang kebutuhan tenaga kerja, kecuali orang-orang yang smart, yang punya kompetens. Makanya kalian harus punya kompetens ya, seperti bahasa Inggris, kemampuan komputer dan sebagainya ya. Gitu ya. Nah, tahun 2000 sekarang 2020.
Jadi kebutuhan tenaga kerja cenderung menurun, ya. Direct material meningkat bahan langsung, overhead meningkat. Yang menurun hanya direct labor tenaga kerja langsung. Gitu. Nah, sekarang sudah ada internet, e-commerce dan sebagainya, ya Gojek dan sebagainya. Sekarang kita udah bisa belanja online, ya. Sudah ini. Kemudian ini. Nah, overhead ini nanti kita akan bahas ini. Ini ada dia ditentukan terlebih dahulu. Jadi ya overhead rate ditentukan dulu ya. Ditentukan, enggak seperti direct labor dan direct material, ditentukan baru dikali aktualnya itu. Berapa misalnya produksinya, berapa penjual produksinya. Jadi kita tentukan dulu overhead rate. Ini nggak bisa langsung didapat angka yang sesungguhnya karena overhead itu banyak ya, berbagai macam rupa-rupa overhead itu ya. Dia banyak dia jenisnya dan seterusnya. Applied overhead is overhead yang ditentukan terlebih dahulu atau yang diterapkan terlebih dahulu jarang sama dengan biaya overhead yang sesungguhnya. Selisihnya itu nanti ada. Nah, itu nanti bisa ditutup ke cost of goods sold dan sebagainya. Itu akan kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Untuk sekarang ini belum kita bahas sampai ke sana. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini konvensional product cost overhead. Jadi ada overhead rate yang predetermined, ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini caranya. Jadi ditentukan dulu berapa dianggarkan overhead selama satu periode. Katakan 1 tahun. Ditentukan juga level activity berapa unit kita akan produksi. Kira-kira berapa unit? 2.000 unit, 3.000 unit. Nah, ini ditentukan dulu, baru dapatlah rate-nya. Dapat rate-nya. Per unitnya itu berapa overhead-nya itu, tarif overhead-nya itu, biaya overhead per unitnya itu berapa. Tapi ini taksiran, predetermined ya, applied sama itu. Nah. Jadi pembaginya itu ya, penyebutnya itu biasanya ini volume seperti direct labor hours ya, jam tenaga kerja langsung bekerja itu ya. Ya. Permasalahan katanya di situ, budgeted overhead itu mengandung fixed dan variable cost ya. Ini nanti akan kita bahas di sesi tersendiri di pertemuan berikutnya. 25 ini ya. Nah. Oke. 26 27. Nah, ini ya sekarang ini otomatis ya identification sistemnya. Sistem sekarang dengan adanya komputer ya seperti itu. Memungkinkan persediaan dan produksi itu masuk ke layar komputer tanpa menulis. Jadi otomatis dia informasi tentang produksi, persediaan langsung masuk ke layar komputer ya. Nggak perlu nggak perlu diketik-ketik lagi. Nggak secara otomatis gitu ya. Computer Aided Design, CAD. Nah, komputer itu untuk merancang produksi ya, mendesain ya, desainer, tugas desainer lah. Ya. Nah, ini seperti ini. CAM, Computer Aided Manufacturing. Penggunaan komputer untuk mengkontrol mesin-mesin operasi ya. Nah, seperti ini nih ya. Ini dia bekerja dikontrol oleh komputer. Ya, itu ini aja tambahannya aja. Nah, ini. Ya, dampak dari komputer terhadap proses produksi ya dalam industri. Nah, ya. Oke, saya kira itu aja. Halo semuanya. Halo. Halo Pak. Dengar suara saya? Ya, Oke. Jam 9.15. Saya kira itu dulu hari ini. Nanti kalau apa saya akan tahu melalui Jepani atau di grup apa untuk periode berikutnya pembahasannya ya. Ya, oke ya. Yang jelas akan saya kasih tahu lah ya. Kemungkinan kita akan masuk ke job order costing ya, job order costing. Atau sebelumnya nanti kita melatih dulu membuat laporan harga pokok produksi, membuat laporan laba rugi. Minggu depan mungkin itu membuat laporan laba rugi untuk perusahaan industri. Atau kita langsung ke sistem biaya pesanan, job order costing minggu depan ya.
Oke, saya kira itu. Minta tolong satu orang berdoa buat kita. Halo, ada lagi yang mau ditanya? Ini Giovanni, Pak. Boleh PPT-nya Ya. Bapak share gak di Teams? Oh, yang tadi? Iya, Oh, yang belum bisa kalian ini ya, simpan ya? Belum ya? Iya, kirim. Ya. Ya, oke. Sekarang saya ini. Sekarang saya ini, sebentar ya, saya unggah ya. Saya unggah dari komputer saya. Baik, makasih. Saya unggah. Saya sedang mencari ya. Bentar ya, nggak lama kok. Saya sudah unggah ya. Itu PowerPoint tadi yang kita bahas 1 sampai 30. Sudah ya? Oke, artinya kalian bisa simpan sewaktu-waktu tanpa online, kalian bisa ini ya, pelajari kembali ya. Oke ya. Jadi minggu depan itu ya, kemungkinan kita akan masuk ke job order costing. Next week. Ya. Job order costing dan membuat laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi ya. Ya, ini ya. Itu saya sudah kirimkan. Oke. Saya kira cukup. Satu orang, siapa yang bisa berdoa buat kita ya? Jessica. Siapa? Jessica. Jessica. Oke, Jessica. Tadi ada namanya Jessica, yang mana nih? Ya, Jessica. Ya, oke. Jessica berdoa buat kita ya. Silakan Jessica. Kita hening sebentar, kita mengucap syukur ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Silakan Jessica. Kita. Ya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai Tuhan sepanjang perkuliahan kami Bapak, akuntansi biaya Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang telah diajarkan dosen kami Tuhan, itu bisa berguna Tuhan bagi masa depan kami Bapak. Bapak, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga dosen kami yang telah mengajar kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih doanya ya Jessica ya. Iya Bapak, sampai sama-sama. ketemu minggu depan ya, sehat-sehat dan gunakan waktu yang sebaik mungkin.